Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya. Oke. Tes, halo, coba suara dulu. Halo, bagus. Halo, tes. Halo. Oke, saya belum punya ya. Halo, halo, halo. Halo Pak. Halo Pak. Coba lagi, Halo Pak. lagi coba. Halo Pak. Oke, oke. Terima kasih rekan-rekan. Jadi kita hari ini melanjutkan materi terkait graf ya. Beberapa waktu yang lalu sebelum libur Lebaran kita sudah membahas tentang teori graf. Jadi saya ingin menampilkan lagi tentang representasi graf ya. Ya, tentang representasi graf ya, yang mana pada minggu lalu sebelum Lebaran kita mempelajari tentang bentuk graf tak berarah dan graf berarah ya. Dan selanjutnya di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang graf isomorfik ya. Apa itu graf isomorfik? Ya, misalkan kita lihat lagi sebuah matrik ya, matrik ketetanggaan atau adjacency matrix dari sebuah graf yang tidak berarah, kemudian Anda disuruh untuk menggambarkan dua buah graf yang bersesuaian dengan matrik tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat dari representasi graf materi sebelumnya, kita lihat lagi dalam penyusunan metriknya kita buat seperti ini ya. Jadi judul kolom itu adalah simpulnya dan judul baris juga adalah simpulnya. Jadi kalau misalnya kita urutkan ini berdasarkan jumlah simpulnya yaitu 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian jumlah barisnya juga sama 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita bisa melihat hubungan antar simpulnya. Jadi kalau kita lihat ketika satu dengan satu berarti tidak ada simpul yang melingkar ya atau looping ya, sehingga di sini nilainya nol. Nah, representasi metriknya bisa digambarkan dengan berbagai macam ya. Ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Makanya di sini ada dua buah graf yang sama, di mana hanya menggambarkan secara geometri yang berbeda. Itu yang disebut dengan isomorfik. Jadi dua graf yang sama tapi representasinya berbeda. Jadi kita lihat di sini satu, dia satu ini terhubung ke simpul 2 dan simpul 5. Berarti satu ini dia akan menghubungkan ke simpul 2 dan 5. Ya, jadi di simpul 2 dan 5 dia nilainya adalah satu. Bisa juga dipresentasikan seperti ini. Nah, ini harusnya yang atas ini dua ya. Jadi satu ini bisa ke dua dan bisa ke lima. Kemudian untuk simpul yang kedua ini ke satu dia berhubungan, ketiga, empat, lima juga berhubungan. Kalau kita bentukkan dari geometri sebelah kiri, dia satu itu berhubungan, ketiga berhubungan, keempat berhubungan, dan kelima berhubungan. Sama untuk geometri yang sebelah kanan, ini untuk yang dua itu dia terhubung ke semua simpul. Jadi bentuknya akan seperti ini, menjari ya. Kemudian simpul nomor tiga, dia ke satu tidak berhubungan, kedua dia berhubungan, ketiga atau ke simpulnya dia sendiri, dia nilainya satu, berarti dia akan memiliki gelang atau satu looping, kemudian keempat itu satu, kelima itu adalah nol, sehingga dia bentuknya pasti ada cincin atau gelangnya, sorry ya. Jadi di sini ada looping, kemudian kedua dia berhubungan, keempat berhubungan. Nah, sama ketiga ini ada looping atau gelang, kedua dia berhubungan, keempat berhubungan, dan lain selanjutnya. Jadi dengan metrik yang sama belum tentu geometrinya yang berbeda, sehingga akan terbentuk sebuah apa namanya graf isomorfik seperti itu.
Hmm, bentar ya. Oke, graf isomorphic adalah dua buah graf yang sama tetapi secara geometrik berbeda. Ya, dua buah graf yaitu masing-masing G1 dan G2 dikatakan isomorphic jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga hubungan kebersisiannya tetap terjaga. Dengan kata lain, misalkan sisi E persisian dengan dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E aksen yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen yang di G2. Jadi harus punya sisi yang sama dan simpul yang sama juga. Jadi kita sebut aksen adalah merupakan bayangan dari simpul dan sisi yang serupa. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Nah, ini contoh gambar G1 itu isomorfik dengan G2, tetapi G1 tidak isomorfik dengan G2. Lihat di sini ada 4 simpul, 1, 2, 3, 4. Dia isomorfik terhadap G2 ya, karena kita lihat di sini misalnya kita anotasikan satu dengan A, dua dengan B, tiga dengan C, dan empat dengan D. Satu, dia memiliki tiga sisi yang menghubungkan simpul 2, 3, dan 4. A memiliki tiga sisi yang menghubungkan simpul B, C, dan D. Kemudian dua juga memiliki tiga sisi yang menghubungkan ketiga simpul yang lain. Tiga juga memiliki tiga sisi yang menghubungkan ke tiga simpul yang lain, begitu juga dengan empat. Sehingga ketika direpresentasikan dengan geometri yang berbeda, yaitu berupa G2, masing-masing simpul A, B, C, dan D itu memiliki tiga sisi yang menjurus ke tiga simpul yang berbeda. Jadi dia isomorfik. Tapi dia tidak sama dengan G3. Karena apa? Kalau kita anotasikan 1, 2, 3, 4 menjadi X, Y, Y, X, Y, WV gitu ya. X, Y, WV kita pengertian bahasa Indonesia. X ini dia hanya memiliki dua sisi. Jelas dia berarti tidak isomorfik. Dan hanya mengarah ke dua simpul. Begitu juga untuk simpul-simpul yang sama. Sehingga G1 itu isomorfik dengan G2, tapi G3 ini tidak isomorfik terhadap G1 maupun ke G2. Dalam pemahaman graf, kita perlu memperhatikan dengan istilah lintasan. Definisinya adalah lintasan yang panjangnya n dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, dan seterusnya sampai dengan En ke Vn. Sedemikian sehingga E1 adalah hubungan antara V0 ke V1, E2 adalah V1, V2, dan seterusnya sampai dengan En itu adalah Vn-1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Sedangkan definisi dari lintasan sederhana yaitu lintasan yang semua simpulnya berbeda, di mana setiap sisi yang dilalui hanya satu kali. Sedangkan lintasan tertutup yaitu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Kemudian untuk definisi lintasan terbuka adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang berbeda ya. Jadi berbeda ya antara lintasan tertutup dan lintasan terbuka. Kalau yang tertutup itu berawal dan berakhir di simpul yang sama. Jadi kalau misalnya kita lihat ilustrasi graf yang tadi berarti dari simpul X kembali lagi ke simpul X. Kalau yang terbuka berarti dari X dia tidak kembali lagi ke simpul X. Kemudian panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Ya, misalnya ada 4 sisi, berarti panjang lintasannya adalah 4. Jika graf sederhana, maka penulisan lintasan sebagai barisan simpul-simpul saja.
Jika graf mengandung sisi ganda, maka menulisnya sebagai barisan berselang-seling antara simpul dan sisi menghindari kerancuan sisi mana dari sisi ganda yang dilalui. Sedangkan sirkuit, definisinya adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama, disebut sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi di dalam sirkuit tersebut dan sirkuit sederhana yaitu sirkuit yang setiap sisi yang dilaluinya berbeda ya. Jadi dia tidak terduplikasi pada sisi yang sama. Nah, teman-teman harus memahami istilah lintasan dan sirkuit ya. Kita analogikan dalam bidang olahraga ya. Kalau lintasan itu contohnya lintasan lari ya, lintasan atletik gitu ya, yang hanya dilalui pada satu satu jalur saja. Tapi lintasan itu bisa juga membentuk sebuah sirkuit. Tapi kalau sirkuit itu belum tentu merupakan sebuah lintasan, tapi dia selalu sirkuit, berawal dan berakhir pada titik yang sama. Misalnya kalau di MotoGP, di Formula One itu sirkuit itu adalah sirkuit Monza ya, sirkuit apa namanya Mandalika itu kan contoh sirkuit ya dia berada di awal dan di akhir yang sama. Kemudian kita perlu mempelajari tentang lintasan terpendek ya. Ini kaitannya tentang efisiensi dalam menentukan rute terpendek. Kalau dalam pekerjaan di bidang IT, contohnya kenapa Google Map itu bisa memberikan referensi kita mana lintasan terpendek ketika ingin menuju ke suatu lokasi karena dia menggunakan turunan dari algoritma Dijkstra. Jadi dilihat dari basis data jaringan jalan, kemudian kita tentukan dari mana lintasan terpendeknya. Graf yang digunakan dalam pencarian lintasan terpendek adalah graf berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Kalau di dalam contoh yang tadi saya sampaikan, Google Map berarti bobotnya itu adalah berdasarkan jarak. Tapi kalau seiring berkembangnya waktu, update sistem yang di Google Map dia berdasarkan dengan waktu tempuh rata-rata pada setiap rekaman waktu tertentu. Data kan dia menggunakan big data ya. Semua bobot bernilai positif. Algoritma lintasan terpendek yang paling terkenal adalah algoritma Dijkstra. Ya. Kemudian untuk lintasan dan sirkuit ya, ini kita kenal dengan Euler, lintasan dan sirkuit Euler dan Hamilton. Definisinya adalah lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali ya. Jadi ini kemarin yang sempat kita bahas di pertemuan awal kalau misalnya jumlah jembatannya 7 apakah bisa dilalui masing-masing sekali? Jawabannya kan tidak. Kalau kita menggunakan persamaan Euler ya, berarti dia minimum minimum nilainya adalah genap. Sehingga tidak akan ada lintasan yang terlewati lebih dari sekali. Jika lintasan tersebut kembali ke simpul asal membentuk lintasan tertutup atau sirkuit, maka lintasan tertutup itu dinamakan sirkuit Euler. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Graf yang punya lintasan Euler dinamakan graf semi Euler. Sedangkan untuk lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Jika lintasan itu kembali ke simpul asal membentuk lintasan tertutup atau sirkuit, maka lintasan tertutup itu dinamakan sirkuit Hamilton ya. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut dengan graf semi Hamilton. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang algoritma Dijkstra yang biasanya digunakan untuk menentukan jarak terpendek ya antara dua buah titik. Ya, logikanya seperti ini. Kita mulai dengan input di mana graf dengan bobot G dengan S, T ada elemen V di dalam G, di mana step pertama adalah label titik dengan lambda S sama dengan 0 dan untuk setiap titik V di G selain S, label titik V dengan lambda S sama dengan infinity atau dalam praktek limit diganti dengan bilangan yang sangat besar. Tulis T sama dengan V dalam G. Langkah yang kedua, misalkan U merupakan elemen T dengan lambda U minimum. Langkah yang ketiga, jika U sama dengan T, maka berhenti dan memberikan pesan panjang lintasan terpendek dari S ke T adalah lambda T.
Langkah keempat, untuk setiap E sama dengan UV, V adalah elemen T, ganti label V dengan lambda V minimum yang isinya adalah lambda V, lambda V plus WE. Kemudian tulis T sama dengan T kurangi dengan U yang kembali ke step yang kedua. Jadi dia akan men-tracking beberapa alternatif jarak ya yang kita hitung menggunakan algoritma Dijkstra, misalnya dari Nongsa ke Batu Batu Ampar itu dia akan melewati beberapa jalan dan setiap jalan itu akan berpecah-pecah lagi. Dia akan melihat mana rute terpendek dari setiap apa jalan yang dilewati gitu ya. Jadi kemudian dibobot berdasarkan jarak atau bisa apa namanya dibobotkan berdasarkan waktu tempuh gitu ya. Tergantung dari permintaan sehingga kita akan mendapatkan beberapa alternatif jarak-jarak dan kita akan mendapatkan jarak terpendek di mana yang hasil kalkulasinya itu paling kecil. Makanya di sini dia lambda U minimum gitu ya. Jadi dia mencari dari beberapa alternatif itu dia mencari mana nilai yang paling kecil. Ya. Selanjutnya, seperti yang pernah saya sampaikan di minggu sebelum libur Lebaran, itu nanti ada tugas ya. Ini diberikan sebuah graf tak terarah yang terdiri dari 5 simpul dan 6 sisi. Simpul-simpul tersebut terhubung berikut. A terhubung dengan B dan D, B terhubung dengan C dan C terhubung dengan D dan terhubung dengan D, gambarkan graf tersebut kemudian tentukan ya. Jadi Anda buat dulu nih ya A ke B dan D, kemudian B itu kemudian terhubung dengan C dan ya. Terhubung dan seterusnya. Kemudian Anda menentukan berapa derajat masing-masing simpul ya. Jadi setiap simpul itu dia akan berhubungan ke beberapa simpul ya. Jadi Anda bisa menghitung derajatnya. Kemudian apakah graf terhubung? Jelaskan. Dan apakah graf ini memiliki sirkuit? Jika ada, berikan contoh sirkuitnya. Ya. Nah, ini sering sering terjadi di soal apa namanya? Tes rekrutmen pegawai negeri sipil ya. Jadi jika rumah A itu maaf, rumah A itu dekat dengan toko B dan toko D, kemudian toko B dekat dengan sekolah C dan ya, kemudian sekolah C terhubung dengan rumah sakit D, ya, kemudian sekolah terhubung dengan rumah sakit ED. Nah, maka kita bisa menyelesaikan persoalan tersebut dengan teorema graf. Ya. Kemudian soal nomor kedua adalah pada sebuah jaringan komputer, graf digunakan untuk menggambarkan hubungan antar perangkat. Setiap sisi graf memiliki bobot yang mencerminkan tingkat kecepatan koneksi antar perangkat tersebut. Misalnya terdapat graf berbobot dengan simpul A, B, C, D, dan dengan sisi yang menghubungkan simpul-simpul berikut. Nah, ini berarti ini representasi grafnya sudah ada pembobotan ya. A ke B ada 4, jadi sisinya itu bobotnya 4. A ke C itu adalah sisi bobotnya 2. B ke D sisi bobotnya 3 dan seterusnya ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk nantinya diturunkan dalam algoritma Dijkstra. Maka tentukan gambar graf berbobot tersebut. Gunakan algoritma Dijkstra untuk menemukan jalur terpendek dari simpul A ke simpul ya. Jadi Anda bisa menyelesaikan dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Ya, kalau penjelasan saya di perkuliahan ini misalnya kurang ilustratif, silakan teman-teman bisa melihat di beberapa referensi di YouTube bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Banyak ya contohnya yang lebih ilustratif dengan banyak gambar itu ya. Jelaskan bagaimana algoritma ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa data dapat dikirimkan dengan jalur yang aman dan cepat dalam jaringan komputer. Nah, jadi ada dua soal yang harus teman-teman kerjakan. Selanjutnya, masing-masing mahasiswa itu silakan membuat ringkasan terkait terminologi graf, ada terhubung, upagraf atau subgraf, komplement upagraf merentang, cut set, graf berbobot, kemudian beberapa graf sederhana khusus.
Ya, jadi silakan teman-teman mencari referensi tentang ini ya, tidak bisa menggunakan beberapa referensi yang tersedia di internet. Kalau menggunakan ChatGPT memang akan menyelesaikan masalah, akan tetapi teman-teman diharapkan mencari referensinya sesuai dengan referensi yang cukup familiar di internet ya. Karena beberapa hal yang di ChatGPT memang ada yang sesuai, ada yang jawabannya kurang ya. Seperti CAT-set. CAT-set ini tidak semuanya merupakan istilah di graf ya. Tapi CAT-set itu bisa juga di istilah yang general. Sehingga ketika Anda hanya mengambil kutipan ChatGPT CAT-set, itu tidak akan sesuai dengan konsep teori magraf yang kita pelajari. Gitu ya. Kemudian tugas itu silakan teman-teman kumpulkan pada learning yang sudah saya sediakan di sini. Akan memberikan saya share screen. Ya, di sini tugas teori graf A dan B malam silakan Anda kerjakan. Masih ada waktu 6 hari 5 jam. Tapi saya kira teman-teman bisa menyelesaikan di sisa sesi ini. Ya, jadi setelah sol adzan, saya nggak tahu nih sudah adzan atau belum ya karena saya sedang di kantor ya dan menggunakan headset sehingga suara adanya tidak begitu terdengar. Jadi silakan dimanfaatkan waktu luangnya untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Seperti itu. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan?